Sehat Ustaz. Oke teman-teman, mari kita pertama-tama kita mungkin melihat bisa sedikit lagi ke depan. Kita beri kesempatan teman-teman yang insya Allah akan datang. Maju lagi. Ustaz tolong diisi yang kosong-kosong. Maaf. Anda juga bisa bergeser ke depan. Dirapatkan. Oke, mari kita luruskan niat kita terlebih dahulu. Mari kita niatkan agar untuk belajar tentang ini membahas kitab Allah seperti itu ya. Oke. Sambil ngomong aja kali ya, sambil mulai aja. Oke, mari kita mulai perkajian kita dengan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mulai aja. Harap bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini yang kedua kali saya ke AKIO apa nih? AKIO sebutnya. Akal. Saya akal, bagus juga ya. Akal. Yang kedua kali saya ke sini dan menariknya dulu yang pertama kali saya ke sini saya bedah buku Salahuddin beberapa tahun yang lalu ketika bukunya baru keluar. Sekarang diundang kebetulan membahas tentang Salahuddin lagi, tapi sekarang ini lebih fokus yang berkaitan dengan leadership, kepemimpinan. Hadir banyak nih, kayaknya banyak calon pemimpin insya Allah ke depannya. Kalau ibu-ibu nanti melahirkan dan mendidik pemimpin-pemimpin ke depannya. Nah, memang bicara tentang Salahuddin ini
jatuh ke tangan orang-orang Kristen, ke tangan tentara salib pada tahun 1099, dan puluhan ribu kaum muslimin ketika itu dibunuh, dibantai, yang tidak pernah terlupakan oleh kaum muslimin pada masa itu. Dan kaum muslimin selama bertahun-tahun, selama sekian dekade tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa secara efektif menghadapi tentara salib dan membebaskan kembali Al-Quds. Padahal mereka ketika itu bukannya lemah. Maksudnya begini, bukannya mereka ketika itu jumlahnya kalah dibandingkan tentara salib. Bukannya tentara salib itu atau orang-orang Kristen Eropa ketika itu peradabannya lebih maju, ya. Sebetulnya Muslim peradabannya lebih maju, jumlah mereka lebih banyak, kemudian mereka berperang di negeri sendiri, mereka lebih tahu medan, tapi mereka kalah waktu perang salib yang pertama. Kenapa? Karena masalah internal kaum muslimin, ya. Rakyatnya bermasalah, pemimpinnya bermasalah, ulamanya pun banyak bermasalah. Ini dijelaskan di bukunya Dr. Majid Kirsan Al-Kirani, ya, Hakaza Zahara Juru Salahuddin. Jadi keadaan ketika itu sangat kacau. Dan saya ketika menulis buku tentang Salahuddin Al-Ayyubi, tentang perang salib, tentang Nuruddin Zanki, ini selain Salahuddin juga satu ada tokoh lain yang perlu dikenal juga, yaitu Nuruddin Zanki, Nuruddin Muhammad Zanki. Nuruddin ini guru Salahuddin, tuannya Salahuddin, beliau pemimpin sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, dan beliau yang memulai, ya, dia dikenal sebagai Al-Malik Al-Adil, orang yang saleh dan dia membangun kesolehan di masyarakatnya, dan beliau juga punya peranan penting dalam menyiapkan masyarakatnya untuk membebaskan Al-Quds, menghadapi tentara salib. Dan dalam milieu, dalam lingkungan yang beliau bangun juga lah muncul tokoh seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ketika itu pemimpin-pemimpin yang ada pada perang salib yang pertama sampai paling tidak sampai perang salib yang kedua, para pemimpinnya boleh dibilang pemimpin-pemimpin yang nyebelin. Saya pernah nulis di artikel di hidayatullah.com, pemimpin yang menyebalkan. Sebetulnya lebih dari nyebelin, ya. Namanya ditampol atau ditangan. Saya baca misalnya di tarikh Al-Kamil fi Tarikh karya Ibn Al-Asir, beliau hidup di zaman itu, ya. Beliau ngalamin zaman Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun beliau sedikit kurang cocok sama Salahuddin. Itu cerita digambarkan waktu pada masa perang salib satu, para pemimpinnya kayak bagaimana mereka konflik satu sama lain, musuhan satu sama lain, saling khianat, bocorin informasi sama musuh, ya, demi mempertahankan kedudukan sendiri, biar dia tidak diatur sama pemimpin di atasnya. Itu berkali-kali terjadi, ya. Sehingga akhirnya kota demi kota jatuh disebabkan perilaku mereka yang kayak begini. Jumlah mereka kadang-kadang besar, ya. Misalnya sebelum Yerusalem jatuh itu kota Antioch di utara, sekarang perbatasan kurang lebih antara dekat sama Aleppo, ya. Kalau bahasa Arabnya Antakya. Itu 9 bulan dikepung sama tentara salib, saya bayangkan. 9 bulan dikepung sama tentara salib, tahun 1097 sampai 1098, setahun, karena ganti tahun. Tapi 9 bulan untuk 1 tahun sendirian bertahan. Kita mungkin dengan 9 bulan pemimpin lain kemana? Kagak ada yang turun bantuin, nggak ada yang turun bantuin sama sekali. Ada, tapi nggak niat benar-benar. Beberapa ngelahin pasukan terus bergerak menuju ke Antioch, ketemu sama pasukan musuh, ribut sebentar, perang sedikit, pulang lagi. Nggak benar-benar niat, ya. Sampai 9 bulan akhirnya kota itu jatuh. Begitu kota itu jatuh, baru ada pasukan besar datang, dipimpin Emir dari Mosul. Ini saya cerita sedikit biar kita ada bayangan kontras dalam masalah kepemimpinan, ya. Baru datang pasukan besar dipimpin Emir dari Mosul, dibantu sama emir-emir di kawasan Syam. Bareng-bareng mereka tiba di depan tembok
Antakya, hanya beberapa hari setelah kota itu jatuh ke tangan tentara salib dan penduduknya dibantai sama tentara salib. Telat sedikit. Telatnya bukannya udah usaha benar-benar tapi terlambat, tidak, ini 9 bulan ya. Walhasil mereka tiba di situ, sekarang mereka kepung tentara salib. Mereka yang kepung tentara salib ini tentara masih fresh, masih seger, jumlahnya banyak. Tentara salib habis perang 9 bulan, capek nggak? Capek banget ya. Ini kota dikepung 9 bulan, sumber dayanya habis nggak? Habis. Mereka tentara salib masuk ke dalam, bertahan di dalam kota, kotanya dikepung sama musuh, di dalam udah bahan makanan ditinggal sedikit. Mereka sampai pada hari-hari tertentu sampai ada yang kudanya disembelih buat makan karena nggak ada makanan. Harusnya menang atau Muslim harusnya menang atau kalah? Iya, kalau lihat cerita mesti menang, gimana bisa kalah ya. Tapi akhirnya Muslim kalah, nyaris tanpa berperang. Tahu gimana ceritanya? Yang Emir Mosulnya nggak mau dengar bawahannya, ya nggak mau diatur, mereka kasih masukan bagusnya begini, bagusnya begini. Dia nggak mau dengar, mau ngatur sendiri. Yang bawah juga udah nggak mau diatur sama atas juga. Akhirnya mereka saling kasak-kusuk, emir-emir yang Syria. Gini aja, mereka saling janjian. Nanti kalau kita perang hadap-hadapan langsung, kalau musuh keluar, tentara salib keluar dari dalam kota Antioch, keluar perang terbuka. Pas mau perang, kita tarik pasukan, biar dia perang sendirian. Dan itu yang terjadi ketika pasukan salib akhirnya keluar, hadap-hadapan, pas mau perang, emir yang Mosulnya bingung, pada kemana yang lain? Akhirnya dia juga narik pasukan pulang. Hampir, itu tadi saya bilang, bawaannya mau ditampol aja gitu. Dan itu bukan 1 kali, 2 kali kejadian, berkali-kali terjadi. Ya pantas kalau kalah. Jadi masalahnya bukan sekedar kemampuan militer, tetapi ada masalah yang sifatnya internal di dalam diri kaum muslimin ya. Saya pada kesempatan ini karena waktu saya nggak mungkin cerita semuanya ya, bisa sampai besok subuh kalau cerita lengkap. Tapi karena memang fokusnya mau bahas hal-hal yang berkaitan dengan leadership, nanti saya akan coba ambil bagian-bagian secara kronologis dari perjalanan hidup Salahuddin, bahkan dari sebelum beliau lahir, hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan ya. Kita pengen tahu kok bisa akhirnya muncul orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi ya. Saya pernah mendengar tidak langsung ada yang menyampaikan pada saya, ada seorang ulama zaman modern ini yang mengatakan, menyimpulkan dia merasa bahwa pemimpin yang baik itu pemimpin yang akhirnya menjadi penolong, menjadi penyelamat buat kaum muslimin, itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan sekedar bukan semata-mata kita dari hasil training, di training, dibentuk segala macam, tapi seolah-olah dia hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berperilaku baik, kita mendekat kepada Allah, kita jaga ibadah kita, ditambah juga dengan ikhtiar yang memang diperlukan, ketika itulah Allah munculkan pemimpin yang baik ya. Dan saya kira sedikit banyak ini bukan sedikit banyak benarnya ya. Nah, yang pertama ya, bagaimana orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi bisa muncul ya. Saya minta maaf, gambar-gambar cuma ilustrasi saja ya. Ini ada yang bilang lukisan Salahuddin, tapi ya, dulu nggak ada yang lukis ya sebetulnya ya. Ini hanya bayangan orang saja. Nah, bagaimana orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi bisa lahir?
Apa yang ditulis oleh Dr. Majid Al-Kilani sangat menarik. Beliau cerita tentang generasi Salahuddin. Artinya bukan semata-mata faktor personal satu orang, tapi sebetulnya muncul satu generasi yang baik, muncul satu generasi yang kuat, yang memungkinkan di tengah generasi itu lahir pemimpin yang ideal seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Hampir tidak mungkin muncul pemimpin, bisa saja, tetapi kalau masyarakatnya bermasalah, pemimpinnya juga tidak akan bisa bertahan, tidak bisa bertahan lama, nggak didukung sama masyarakatnya. Tapi kalau masyarakatnya sudah baik, ini peluang lebih besar muncul atau lahir pemimpin yang ideal. Dan memang Salahuddin ini lahir dari lingkungan yang seperti itu. Ya. Sejak kapan mulainya? Tadi kan keadaannya kacau, rakyatnya kacau, pemimpinnya juga kacau juga, ribut satu sama lain, ya. Sampai di Damaskus sama waktu perang Salib I, di Damaskus sama, jadi di Syria itu ada dua kota paling penting, satu di selatan, satu di utara. Yang di selatan Damaskus, yang di utara itu Aleppo. Menjelang perang Salib I, masing-masing kota ini dipegang sama adik kakak kandung, ya. Yang di Damaskus dipegang sama Dukak, di Aleppo dipegang sama Ridwan. Tapi kakak adik ini musuh bebuyutan, ya. Lebih dari Benyamin musuh bebuyutan, ya, ada filmnya dulu. Benyamin musuh bebuyutan. Nggak bisa ketemu. Dia masih bisa kerja sama yang lain, asal jangan sama adiknya atau sama kakaknya. Ya, makanya selama puluhan tahun kota ini musuhan. Ya, karena si kakak adik ini musuhan dan keturunannya juga bermusuhan. Itu pemimpinnya. Bukan hanya pemimpin, ulamanya begitu juga. Ya kan? Nah, alhamdulillah, mungkin sebagian antum sudah baca ada peranan Imam Al-Ghazali, ya, kemudian perlahan-lahan umat mulai ada perubahan, ulama mulai ada perubahan. Imam Al-Ghazali mengingatkan, di antara disebutkan di Ihya Ulumuddin, karena ketika itu tren pendidikan di kalangan ulama, ya, itu hanya sangat fanatik dengan mazhab dan penekanannya terlalu kepada fikih dan usul fikih. Nah, mereka terlalu fokus. Jadi kalau orang belajar ilmu agama yang mendalam, paling tingginya itu, kalau dulu kalau yang level dasar menengah itu kutab atau maktab, ya. Kemudian kalau level college atau university itu disebutnya madrasah. Ketika itu mulai berkembang banyak madrasah. Nah, kalau udah mau naik ke pendidikan yang lebih tinggi, itu yang fokus dipelajari adalah fikih sama usul fikih. Mereka mempelajari sampai sangat mendalam. Dari akhirnya ribut, berantem, sampai ada yang mati. Pelajar sama pelajar berantem di madrasah karena beda mazhab. Ya. Nah, ini ulamanya. Nah, Imam Al-Ghazali mengingatkan di antara dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengingatkan dulu ulama-ulama pemuka mazhab, ya. Mereka tuh punya 5 kualitas. Cuma satu aja dari 5 ini yang berkaitan sama masalah fikih sampai yang ke detail-detail. Yang 4 lagi ini kualitas ukhrawi. Mereka itu zuhud, mereka itu paham tentang ilmu akhirat, mereka itu, yang 4 ini masalah ukhrawi. Ya. Nah, sementara ulama kita pada zaman sekarang, kata Imam Al-Ghazali, hanya satu itu saja, masalah fikih sampai yang ke detail-detail. Yang 4 nggak diperhatiin. Ya. Imam Al-Ghazali mengingatkan tentang pentingnya ilmu hati. Makanya beliau kemudian menganjurkan tasawuf, ya, supaya jadi lebih seimbang. Dan alhamdulillah pada generasi berikutnya jadi lebih seimbang antara ilmu zahir, masalah fikih, usul fikih dan seterusnya dengan ilmu batin. Ada perbaikan. Dan mulai ada kecenderungan para ulama saling bekerja sama, mulai mau bekerja sama, ya. Nah, jadi ada peranan para ulama. Nah, ketika keadaan mulai berubah, mulai membaik, akhirnya Allah munculkan pemimpin. Sebelum Salahuddin ada sudah Nuruddin Zanki di Syria, ya. Nah, Nuruddin sendiri ketika menjadi sultan, nah ini ada satu buku sendiri kalau mau dibahas, ya. Tapi singkatnya, dia sendiri sebagai sultan
bukan hanya berperan memimpin saja, ngatur, bikin regulasi, ya, membangun sini, membangun sana, tidak. Tapi yang dilakukan terutama adalah bagaimana membangun nilai-nilai spiritual di tengah masyarakatnya. Jadi dana yang digunakan oleh Nuruddin Zangki untuk membangun hal-hal yang sifatnya keagamaan itu sangat besar. Ya. Membangun madrasah, dibangun madrasah-madrasah tapi dengan semangat yang baru. Ya. Diundang para ulama, para ahli ibadah, dihormati mereka, ya, dilayani keperluannya, diberdayakan, ya, di madrasah dan di tempat-tempat yang lain. Kemudian di masjid-masjid juga diadakan kegiatan-kegiatan kayak akil gini kali ya. Oh, saya lihat tadi di depan di spanduknya yang besar itu penuh kegiatan. Saya kira nih 24 jam kayaknya nih. Ada taklim gitu. Ada aktivitas ya. Nah, suasana di Syria pada masa itu juga kurang lebih begitu. Sangat sibuk dengan aktivitas keagamaan. Tapi yang positif, maksudnya bukan cuman yang tidak substantif, tidak. Tapi memang targetnya adalah membangun ruhiyah masyarakat. Sampai-sampai ada orang barat nulis, saya kira disertasi, ya. Daniela Talmon-Heller nama penulisnya, bikin satu penelitian jadi satu buku khusus bahas masalah Islamic piety, kesolehan Islam di abad pertengahan, zamannya Nuruddin sama Salahuddin. Dia cerita bagaimana bukan madrasah, masalah khotib-khotib, ya, kemudian pokoknya semua program-program keagamaan yang ada pada saat itu, karena memang jadi ciri khas. Nah, ini peran sultan, ya, dia berperan sangat besar, menjaga keadilan, menegakkan syariah, menjaga anak buahnya supaya tidak korupsi. Nah, dalam lingkungan yang seperti inilah lahir Salahuddin Al-Ayyubi, dan Salahuddin tidak sendirian. Salahuddin Al-Ayyubi tidak sendirian. Jadi jangan kita berharap mau melahirkan pemimpin zaman now tapi dijorokin sendirian. Kesian, ya. Udah ente maju deh. Ente hebat, ente top. Nah, kita tinggal jadi tepuk tangan aja gitu kan. Kesian dia. Ya kalau memang cuma bisa tepuk tangan masih bagus deh, doain ya paling enggak ya. Tetapi lebih bagus lagi tentunya kalau dia juga didukung oleh pemimpin-pemimpin lapis keduanya, lapis ketiganya yang juga soleh, yang juga baik gitu ya. Dan ini yang terjadi pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ada satu komentar, Salahuddin punya sekretaris pribadi, namanya Bahauddin Ibn Shaddad. Ya. Ini saya kayak enakan cerita nih, baru poin 1 nih. Ya. Namanya Bahauddin Ibn Shaddad. Beliau bergabung, beliau orang Kurdi, Salahuddin juga orang Kurdi. Beliau bergabung dalam Kesultanan Salahuddin tidak lama setelah Salahuddin berhasil menaklukkan kembali Al-Quds pada tahun 1187. Ya. Nanti setelah itu terjadi Perang Salib III. Nah, dia ikut sama Salahuddin sampai Salahuddin meninggal. Ya, Salahuddin sakit keras itu menjelang meninggal tahun 1193. Di antara yang bolak-balik ke kamarnya itu cuma sekitar 3 orang, termasuk Bahauddin Ibn Shaddad. Di kemudian hari beliau nulis biografinya Salahuddin Al-Ayyubi. Judulnya An-Nawadir As-Sultaniyah fi wal Mahasin Al-Yusufiyah. Atau saya agak terbalik-balik ya, kurang lebih begitu. Dia menulis biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Yang menarik adalah itu detail diceritakan, terutama pas sejak dia ikut bergabung sama Salahuddin. Yang menarik adalah di bagian introduction, di bagian awal, dia bilang apa? Dia bilang begini, saya dulu kurang lebih lah ya, dia bilang dulu saya kalau membaca kisah-kisah generasi salaf yang sangat hebat,
sangat luar biasa, sahabat Nabi misalnya, para tabiin, gimana kesolehan mereka, ya, keutamaan mereka. Rasanya seperti membaca kisah, mungkin kayak kita sekarang kayak baca mitos gitu ya, kayak legenda, sesuatu yang kita bertanya ini real atau tidak. Tapi dia bilang, ketika saya melihat orang-orang di sekitar Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin dan orang-orang di sekitarnya yang bersama-sama dia berjuang, saya melihat bagaimana karakter mereka, sifat-sifat mereka, perjuangan mereka, jihad mereka. Di situ saya menyadari bahwa cerita-cerita tentang generasi salaf itu bukan khayalan. Memang betul. Bisa ada orang kayak begitu. Walaupun mungkin tidak dibandingin seperti sahabat atau apa namanya, tentu masih lebih hebat sahabat Nabi. Tetapi artinya ternyata bisa muncul satu generasi yang memang kualitasnya baik. Ini komentar Bahauddin Ibn Shaddad dalam pengantar buku biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya dia cerita bahwa ada masyarakat yang disiapkan, yang dibentuk. Satu lagi poin berkaitan dengan milieu, berkaitan dengan lingkungan yang terbentuk yang melahirkan Salahuddin. Selain Imam Al-Ghazali, ada lagi yang berperan juga sebelumnya, jauh sebelumnya, sezaman lah kurang lebih sama Imam Al-Ghazali atau sedikit lebih awal. Tapi dari kalangan Umaro, namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ini salah satu peranan yang penting adalah membangun madrasah. Dia wazir, dia perdana menterinya Turki Saljuk, orang Persia dia. Tapi dia seorang intelektual, seorang ahlu sunnah, dan dia termasuk yang punya peranan penting dalam Sunni Revival, kebangkitan kembali ahlu sunnah, selain Imam Al-Ghazali. Nah, di antara peranan penting beliau adalah membangun madrasah. Beliau mendirikan Nizamiyah di Baghdad, di Mosul, di Naisaburi, di beberapa kota. Ditarik ulama-ulama yang paling hebat untuk mengajar, jadi profesor di situ. Dan yang menarik, dia mentargetkan membuat madrasah-madrasah ini tujuannya diantaranya untuk mengisi korps pegawai negeri. Dia kepengen supaya pegawai pemerintah, jadi nggak semua jadi pegawai pemerintah, tapi yang alumni dari situ sebagian yang jadi ulama, dakwah, ada sebagian yang masuk bekerja di pemerintahan. Dia berharap yang masuk bekerja di pemerintahan orang-orang yang sepemikiran, pemahamannya terhadap, punya pemahaman terhadap ahlu sunnah, ya. Jadi nggak campur aduk. Nah, ini sedikit banyak juga membantu dalam melahirkan generasi tadi. Bahkan nanti para pembesar, para emir pada masa-masa berikutnya juga berlomba-lomba membuat madrasah yang kurang lebih hampir sama semangatnya, ya. Nah, ini semua ini membantu melahirkan satu generasi yang dari generasi itulah muncul tokoh seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi kita jangan mikir kapan siapa pemimpinnya nih, kapan kita bisa melahirkan pemimpin. Kita sama-sama, rame-rame. Nah, mulai dari diri kita, didik anak kita supaya jadi generasi yang bagus, yang hebat. Nanti bareng-bareng. Nah, dari situlah muncul pemimpin-pemimpin yang besar juga. Nah, kemudian ini kedua mungkin pelajaran yang juga penting, ya, terkait sama kisah lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin di antara kita ada yang punya anak, ya. Ini udah banyak yang nikah ya, udah punya anak ya. Anaknya berapa? Ada yang 10 anaknya. Nah, Ustadz Adian, saya ngajar di pesantren Ustadz Adian Husaini di Cilodong. Beliau suka cerita, kalau nanti jadi presiden, saya bikin program satu keluarga 10 anak katanya. Tapi jangan semuanya, yang soleh-soleh saja. Kayak Ustadz Bakhtiar Nasir gitu ya. Kalau semuanya nanti repot ya. Nah, kita punya anak ya. Tapi kadang kan mendidik anak itu kan susah-susah gampang. Ya. Gampang-gampang susah deh, biar lebih banyak gampangnya gitu ya.
Dan kadang-kadang mungkin kita merasa apa bisa anak kita nih jadi orang besar nantinya. Nah, kita jangan pernah merasa pesimis. Nah, jangan pernah berpikiran ragu terhadap kemungkinan itu. Apalagi yang ibu-ibu nih. Wah, ya. Doanya ibu-ibu ke anaknya itu Masya Allah. Ya. Kabul. Ya. Jadi perbanyak doakan yang baik-baik sama anaknya. Ya. Bahkan lagi marah juga doain yang baik. Ya. Jangan dikatain yang jelek, kasihan. Ya. Saya dengar ada cerita, wallah alam bisawab, katanya Sudais itu waktu masih kecil ibunya kalau lagi kesel sama dia, ibunya teriaknya, ya Imam Masjidil Haram, gitu katanya. Benar kejadian. Ya. Ada di Hadramut ada satu keluarga, ada seorang ibu punya anak yang laki-laki dua-duanya yang umurnya berdekatan. Si ibu suka gendong. Dua-duanya, masih kecil ini anak, suka digendong. Terus ibunya ngelihat yang si kakak mufti. Terus tengok adiknya dai. Kakaknya satu saat jadi mufti, adiknya jadi dai. Kalau saya sebut sekarang, saya bisa sebut namanya siapa, coba saya nggak sebut lah. Ya. Doa ibu sangat besar peranannya. Ya. Nah, jadi jangan pernah berpikir negatif, jangan pernah merasa ragu. Allah yang buka jalan, bukan kita. Kita kemampuannya terbatas, kita nggak punya kemampuan. Ya, kita biar jadi dokter, ya, biar postdoknya 10 kali juga, ya. Kita sebagai manusia punya keterbatasan. Tetapi kalau Allah mau buka, kasih jalan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kita lihat nanti Salahuddin juga, Allah buka jalan jadi pemimpin. Ya, saya kalau baca kisahnya Salahuddin itu nggak pernah mimpi jadi pemimpin besar kayak begitu. Allah mudahkan jalannya. Ya. Nah, ada kisah menarik. Di sini kita belajar jangan pernah pesimis, jangan pernah menganggap nggak mungkin, nggak bisa. Ya. Apalagi kita ngelihat ada kekurangan pada anak itu, kita nganggap wah dia jadi apa nanti. Kita nggak bisa bilang. Kadang-kadang anak kita mungkin ada yang nakal, kita jangan pesimis. Dia sekarang nakal, bisa saja satu saat dia berubah. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi lahir itu ketika ayahnya, pamannya, dan keluarganya semua terusir dari kota tempat mereka memimpin. Mereka sebelumnya ayahnya mimpin di kota Tikrit di Irak, nggak jauh dari kota Baghdad. Tapi karena satu sebab mereka terpaksa pergi dari kota itu, disuruh sama tuannya, sama atasannya yang rekrut. Kata atasannya, saya nggak bisa bela kamu sekarang karena satu sebab, saya nggak ceritakan nanti panjang. Saya sekarang nggak bisa bela kamu, tapi juga saya nggak mungkin menghukum kamu karena hubungan baik dengan ayahnya Ayub atau kakeknya Salahuddin. Ya. Jadi disuruh saya lepaskan perlindungan saya dari kamu, tapi kamu pergi dari kota Tikrit. Maka malam-malam pergi, meninggalkan kota Tikrit, diam-diam. Semua satu rombongan dibawa pergi. Pas dalam perjalanan, sedih nggak kira-kira ayahnya Salahuddin? Ayahnya Salahuddin namanya Ayub, Najmuddin Ayub. Kira-kira sedih nggak? Tentu saja sedih, ya kan? Dia merasa hari itu adalah hari yang musibah berat. Dia belum tahu mau pergi kemana. Pas lagi sedih begitu, dalam penuh ketidakpastian, dapat kabar, ya, dari salah satu pembantunya bahwa baru saja lahir anaknya. Salahuddin itu ada kakaknya 2 kalau nggak salah yang laki-laki, ya. Ini mungkin anak ketiga nih, ya. Baru lahir anak. Pada malam itu, apa yang terlintas di pikirannya Ayub, ayahnya Salahuddin? Ya Allah, kurang lebih lah ya. Ini anak, kalau kita mungkin sebagian orang bilang ini anak sial. Nasibnya buruk ini anak. Ya. Dia lahir di hari yang nggak baik. Ya. Ini satu keluarga lagi kena musibah begini. Dia sempat berpikir begitu, tapi dihibur sama salah satu budaknya, ya. Budaknya bilang begini, Tuan jangan bilang begitu. Mungkin tuh budaknya terlintas begitu aja mau menghibur tuannya. Tuan jangan bilang begitu, kita nggak tahu. Siapa tahu ini anak satu saat jadi pemimpin besar, jadi seorang sultan. Ya. Akhirnya terhiburlah ayahnya
Ayub. Ya, jadi menghilangkan pikiran dia sebelumnya. Kejadian betul, karena yang lahir malam itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Kita jangan pernah berpikir, wah ini buruk, jelek, wah anak ini masalah, anak ini nggak bisa. Jangan, kita nggak tahu. Ya. Ini orang tua, peran orang tua penting. Nah, ya, jangan pernah berpikir negatif, pesimis. Tetap optimis. Ya. Kadang-kadang timbul masalah, tapi jangan pesimis. Doakan yang baik, doakan terus, jangan nyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Kemudian yang berikutnya, masa kecil Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana beliau dididik? Kita nggak punya informasi yang lengkap bagaimana pendidikannya Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi kalau ikut kebiasaan pada masa itu, anak-anak tuh biasanya dipanggil, kalau anak-anak yang umum mereka pergi ke kutab atau maktab, mereka belajar Quran, belajar bahasa Arab, belajar pendidikan-pendidikan yang dasar keislaman, ya. Kalau zaman dulu tuh standar pelajaran kayak begitu, nggak kayak zaman sekarang. Ya, ada yang dimasukin sekolah umum, pelajaran agamanya cuma seminggu sekali, ya kan, 2 jam, ya. Ada yang masukin sekolah Kristen, ya. Mungkin nggak bisa baca Quran, ya. Alhamdulillah sekarang makin banyak yang semangat, ya. Pergi kirim ke lembaga tahfiz dan seterusnya, ya. Alhamdulillah. Zaman saya dulu TK-nya sekolah Kristen. TK, SD, SMP sekolah Kristen. Ya. Tapi di rumah dipanggilin guru ngaji, alhamdulillah. Ya. Karena orang tua dulu masih zaman Belanda, tahunya ini sekolah pendidikannya, disiplinnya bagus. Ya. Nah, dulu standar kalau dulu sekolah Quran, kutab, belajar Quran, belajar bahasa Arab, belajar dasar-dasar agama, belajar adab. Ya. Nah, untuk para emir ditambah lagi latihannya, dipanggil lagi guru, latih panah, latih pedang, latih berkuda. Ada hal-hal yang sifatnya kemiliteran. Itu sudah dilatih ketika dia sudah umurnya mungkin 10 tahun ke atas. Ya. Ini yang dilalui oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka waktu Salahuddin masih kecilnya tinggal di kota Baalbek. Dan memang keluarganya termasuk keluarga yang agamanya cukup baik, ya. Ayub itu mendirikan satu tempat pertemuan kalangan tasawuf di kota Baalbek, ya. Nah, ini yang dijalani Salahuddin pada masa kecilnya. Nah, pendidikan masa kecilnya penting. Saya menemukan, jadi gini, kalau kita baca biografi tokoh-tokoh besar, ya. Kadang kalau di kalangan sejarawan tuh ada yang disebut kalau lagi mempelajari tentang tokoh itu, ada yang suka nyebut dan berusaha mencari tahu kapan terjadinya formative years, tahun-tahun yang menentukan. Jadi perjalanan orang ini selama misalnya umurnya 60 tahun, dia jadi pemimpin besar. Dari perjalanan itu ada masa-masa tertentu, tahun-tahun tertentu yang sangat menentukan, membentuk tokoh ini yang melejitkan dia kemudian. Ya. Nah, itu orang mungkin bisa beda-beda. Ya. Ada yang dia terbentuknya waktu masa-masa dia kuliah. Ada ketika dia ketemu sama tokoh tertentu. Ya, dia dapat pengaruh dari situ. Ada yang dia macam-macam, beda-beda. Tapi saya sering menemukan orang-orang yang terlepas dari mungkin dia dapat pengaruh juga pada umur-umur tertentu, tetapi apa yang dia lalui pada masa kecilnya punya pengaruh yang juga sangat besar dalam hidup dia. Ya. Nah, jadi balik lagi dari apa yang dia dapat pada masa kecil. Dia pergi kemana-mana, dia balik lagi. Ya, misalnya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, ya, tokoh teologi Asy'ari. Beliau sempat ke Mu'tazilah karena umur 10 tahun ayah angkatnya dari kalangan Mu'tazilah. Jadi tokoh Mu'tazilah. Tapi yang 10 tahun awal itu sempat belajar sama ulama-ulama Ahlus Sunnah. Umur 40 tahun mimpi ketemu Nabi, berbalik lagi. Ya, kembali ke
apa yang dia ikuti pada masa dia kecil. Banyak contoh-contoh seperti itu, ya. Jadi jangan sia-siakan masa kecil anak. Nah, isi dia, beri muatan yang terbaik. Mudah-mudahan itu menjadi bekal dia. Kadang-kadang dia begitu tumbuh dewasa, dia pergi ke sana kemari. Mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan lempeng terus. Gitu. Tapi boleh jadi satu saat dia akan balik lagi, ya. Kalau dasarnya sudah kuat, ya. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, ya, umur 14 tahun dikirim sama ayahnya. Jadi ayahnya ketika itu tinggal di Damaskus. Pamannya namanya Syirkuh, Asaduddin Syirkuh. Berkarir jadi jenderal militer di pemerintahannya Nuruddin Zangki. Ketika itu Damaskusnya belum dipegang sama Nuruddin, ya, sama orang lain. Dikirimlah Salahuddin umur baru 14 tahun, dikirim ke Aleppo untuk ikut sama pamannya, dilatih sama pamannya dan memulai karir sebagai seorang emir, masih muda. 14 tahun. Anak kita 14 tahun bisa apa? Ya. Saya dengar cerita zaman sekarang, generasi zaman now. Gitu, ya. Saya dengar dari Ustadz Adriano Rusfi, psikolog beliau. Beliau salah satu yang concern masalah remaja. Remaja itu nggak ada dalam Islam. Nah, saya termasuk yang pernah buat penelitian juga tentang masalah remaja itu. Islam tidak kenal yang namanya remaja. Bukan umurnya nggak ada, ya. Umur belasan tahun ya ada. Tapi konsep remaja seperti yang difahami masyarakat modern, bahwa remaja itu adalah masa peralihan antara anak-anak sama dewasa, masih mencari jati diri, masih gamang, masih labil, itu nggak ada dalam Islam. Loh, dalam Islam apa? Dalam Islam kalau balik itu sudah masuk dewasa. Balik sudah masuk dewasa. Paling lambat 15 tahun, ada hadisnya sahih. Ya. Umar bin Abdul Aziz berdasarkan apa yang dialami oleh Abdullah bin Umar itu memutuskan umur 15 tahun itu sudah batas maksimal, laki-laki itu sudah dewasa. Nah, ya. Nggak ada remaja. Nah, saya dengar cerita tadi dari Ustadz Adriano Rusfi tadi, dia bilang zaman sekarang katanya, ya, jadi sekarang ini dimundurin, generasi modern dimundurin. Oh, belum dewasa, namanya remaja. Remaja umur berapa? Dulu umur 13 tahun sampai umur 18 tahun. Terus sekarang dari 12 tahun sampai 20 tahun. Sekarang sampai 24 tahun. Ya. Dan cerita beliau itu ada zaman sekarang nih, zaman now. Ya. Ada anak yang lulus di Indonesia, lulus kuliah, ngelamar kerja, ditemenin sama ibunya. Ibunya ikut ngantrin ke kantor ngelamar kerja. Ya. Wajib kan? Ya. Gimana mau jadi pemimpin? Ya. Itu ditemenin sama ibunya ntar, ya, jadi pemimpin. Ya. Belum bisa mandiri artinya kan, dia belum siap mandiri, umur sudah 20-an, belum siap mandiri, nggak bisa jalan sendiri, gimana mau mimpin orang, mau mimpin dirinya sendiri masih belum sepenuhnya siap. Nah, ini salah satu faktor penting juga dalam masalah kepemimpinan. Jangan lambatkan kedewasaan anak-anak kita. Bukan dimajuin kedewasaannya, bukan. Itu sekarang ngebayangin dewasa itu umur 20-an tahun. Kalau dibilang Ustadz Alwi bilang nggak ada dewasa, nggak ada remaja. Jadi sekarang kita didik anak kita balik sudah dewasa. Kita majuin kedewasaannya. Tidak, bukan dimajuin. Itu yang normal. Yang benar itu jangan kita lambatkan kedewasaan anak-anak kita. Karena salah satu konsep kedewasaan itu adalah dia siap mikul tanggung jawab. Ini kalau mau dibahas lagi panjang nih, satu sesi sendiri. Bisa lebih dari satu sesi malah. Ya. Salah satu poinnya adalah dia bisa mikul tanggung jawab. Ya. Dan tanggung jawab itu adalah salah satu kunci kepemimpinan.
anak itu jangan tunggu sudah umur belasan tahun. Dari kecil harus sudah diarahkan, dibimbing supaya punya visi ke depan sesuai kapasitasnya. Dikasih tanggung jawab dikit-dikit, jangan yang berat-berat. Dibuat dia itu siap, suka untuk memikul tanggung jawab dari kecil. Jangan anaknya perempuan mau bantuin di dapur, ya masih kecil, bukan bantuin sih, ya gerecokin. Udah sana, ngapain sana? Ya dilarang terus, ya kan? Disalah-salahin, ada salah langsung disalah-salahin, ya. Begitu benar nggak diapresiasi, kan kesian anaknya. Jadi kita perlu dari kecil sudah sesuai kapasitasnya, ya, sehingga dia suka dengan konsep tanggung jawab. Biar dia siap mengambil tanggung jawab. Kalau dia sudah mampu kasih, jangan nggak tega Ustaz, masih kecil dikasih tanggung jawab. Nah ini kebanyakan nggak tega. Udah hadir di sini mau melahirkan pemimpin zaman now, jangan pemimpin zaman now-nya kayak yang tadi itu, yang ditemenin sama emaknya mau ngelamar kerja, ya. Repot kalau begitu, ya. Udah hadir di sini mau melahirkan generasi pemimpin harus siap, harus tega, kasih tanggung jawab, ya. Jangan nggak tega, kesian, udah dikelonin terus anaknya, nggak bisa dia nggak mampu, ya. Kita harus tega, harus dorong, tapi support dari belakang, jangan dijorokin, ya. Liatin dari jauh aja, ya, lepas, biar dia punya keberanian. Kalau dia sejak usia muda sudah siap ngambil tanggung jawab, berani ngadepin tantangan, dia akan lebih siap untuk menjadi seorang pemimpin ke depannya. Jangan kita terjebak dalam budaya masyarakat modern yang lambat dalam mendewasakan anak-anak. Ya. Susah mau melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Ya, Salahuddin 14 tahun dikirim. Ngerengek dia, ya Allah, masih 14 tahun aneh, ya, masa dikirim suruh jadi militer lagi, enggak, berangkat, ya, diketemuin sama Nuruddin Zangki, disambut sama Nuruddin Zangki, ya, bahkan kemudian dia bagus karirnya karena memang bakat, memang bagus, ini punya potensi, bahkan nanti dididik sama pamannya di kemiliteran, kemudian direkrut sama Nuruddin jadi sekretaris pribadi, ya. Nah, ini yang berlaku sama Salahuddin. Ini poin-poin ini saya kira penting, mulai dari kecil siapin, ya. Nah, yang berikutnya magang pada pemimpin. Nah, ya. Saya ingat cerita pimpinannya Alibaba. Siapa? Jack Ma. Ada di salah satu forum dia cerita buat anak-anak muda. Jadi cerita bisnis, tapi saya kira ada kaitan, ya. Dia cerita kalau kalian mau bisnis, mau jadi pebisnis yang hebat, ya, jangan mulai sendirian. Kalian lagi dari muda itu, kalian magang sama pengusaha. Ya. Di situ kesempatan belajar. Nah, belajar bukan cuma buat cari gaji, bukan magang, maksudnya kerja, sebetulnya kerja, berkarir, tetapi hal itu diambil kesempatan sebagai pembelajaran. Dia belajar dari situ, dari si pengusaha tadi, karena dia dekat kan, dia berinteraksi, dia jalanin tugas-tugasnya, dia bisa ngobrol, dia bisa tanya, dia bisa lihat sikapnya bagaimana ngadepin masalah, ya kan? Apa strategi yang dia lakukan? Itu proses pembelajaran yang sangat bagus dan sangat murah, sangat murah, ya, karena nggak ngeluarin biaya, bahkan digaji. Ya kan? Nah, coba kalau langsung bisnis, ngumpulin modal, langsung investasi. Apa yang terjadi kemudian? Duitnya hilang. Nah, itu ongkos belajar. Mahal. Ya. Lebih enak jalur magang tadi. Kerja. Anda tadi pengen berkarya, Anda pengen kayak dia nih. Ikut kerja di situ, dapat gaji. Tapi ambil kesempatan buat belajar, kumpulin ilmunya, satu saat bisa
berdiri sendiri. Ya. Ini yang terjadi sama Salahuddin. Beliau direkrut sama pamannya, beliau belajar sama pamannya, ikut sama Nuruddin. Dia ngelihat perilakunya Nuruddin, sikapnya bagaimana, dan dia ambil konsepnya Nuruddin. Ya, apa yang positif dari Nuruddin Zangki. Ada satu cerita, ya. Ketika Nuruddin Zangki meninggal tahun 1174, sempat terjadi kekacauan di kota Damaskus dan beberapa tempat yang lain. Ketika itu Salahuddin Salahuddin ini bukannya anak, bukannya adik, dia Salahuddin Kurdi, kalau Nuruddin Turki Saljuk, ya. Salahuddin ketika itu mimpin Mesir, bawahannya Nuruddin meninggal, akhirnya Salahuddin masuk ke Damaskus. Nah, ketika dia masuk ke Damaskus, kebetulan masih ada beberapa hal yang agak kurang rapi. Ada satu masalah, diantaranya adalah ada cerita begini, ada satu orang yang waktu zaman Nuruddin dia pindah ke kota itu dan dia puas dengan keadilannya Nuruddin. Dia tinggal di kota Damaskus. Tapi kemudian ketika Nuruddin meninggal, keadaan lagi agak kacau, ada tentara yang zalim sama ini orang, diambil haknya. Ini orang pergi ke sini lapor, pergi ke sana lapor, karena keadaan lagi tidak teratur, tidak ada yang bisa ngurusin. Sampai apa yang dia lakukan? Kemudian dia berteriak di jalan, ya, sambil bersyair, wahai Nuruddin, kemana kamu dengan keadilan kamu? Sekarang keadaan kacau, saya terzalimi, tidak ada yang tolong saya. Orang-orang kumpul bareng sama dia. Rupanya mereka merasakan hal yang sama. Ya, mereka merasakan hal yang sama. Ya. Mereka terus rame-rame pergi ke makamnya Nuruddin Zangki. Pas saat itu Salahuddin baru masuk ke Damaskus. Terus dia dinasihati Salahuddin, wah Salahuddin ini ada masalah nih. Sebaiknya cepat diselesaikan, nanti melebar jadi masalah besar. Dipanggil sama Salahuddin, apa masalah kamu? Masalah saya gini. Langsung dicek sama Salahuddin dan diselesaikan masalahnya, haknya dikembalikan. Bahkan ditambahin, dikasih hadiah. Begitu diselesaikan masalahnya, dikasih hadiah, ini orang nangis tambah kenceng. Salahuddin bingung, loh kenapa? Kan masalah itu udah selesai, kenapa nangis tambah kenceng? Terus dia bilang, saya menangis karena seorang sultan yang sudah meninggal, tetapi buah keadilannya tetap bisa dirasakan sampai sekarang lewat orang yang berikutnya. Kata Salahuddin angguk-angguk, kamu benar. Kami semua belajar keadilan dari Nuruddin Zangki. Ya. Beliau belajar dari pemimpin sebelumnya, diikutin cara-caranya. Nah, ya. Jadi kalau nanti anaknya pengen jadi pemimpin, udah dididik dari awal, titipin sama ya. Nah, sama pemimpin-pemimpin. Nah, yang mau jadi ulama titipin sama ulama-ulama. Nah, ya. Saya ingat kalau sebab saya banyak interaksi sama Dr. Adian Husaini, saya perhatiin beliau tuh dari masa mudanya rajin ketemu sama ulama-ulama, sama tokoh-tokoh dan membantu mereka. Ya. Makanya berkah beliau, Masya Allah. Waktu tinggal 15 menit, jadi saya percepat. Ya. Nah, kemudian tadi kan dari pendidikan masa kecil, dididik sama orang tua, kemudian masa remaja juga sudah jadi mikul tanggung jawab, ya, magang. Selanjutnya adalah ngadepin tantangan yang real. Mau nggak mau harus ketemu sama tantangan yang real. Dan ini yang terjadi sama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Ketika itu diperintahkan oleh Nuruddin untuk melakukan invasi. Sebetulnya yang minta orang Mesir juga, melakukan invasi ke Mesir. Yang mimpin ketika itu pamannya Salahuddin, Syirkuh. Berangkat. Walhasil Mesir ini lagi kacau. Orangnya khianat, udah dibantu, sudah berhasil, yang dijanjikan nggak ditepati. Malah kemudian merangin Syirkuh sama Salahuddin sama pasukannya. Akhirnya saya nggak persingkat cerita. Perang yang pertama seri, akhirnya melibatkan tentara salib juga. Ya, tahun 1163 atau 64, pulang masing-masing. Tahun 67 perang lagi, lebih seru. Nah yang menarik tahun 67 ini, Salahuddin diamanahkan sama pamannya untuk bertahan di kota Alexandria. Pamannya keluar bawa pasukan sedikit untuk buka front perang yang lain di dekat-dekat Kairo. Salahuddin umurnya masih 29 tahun. Ini untuk pertama kalinya dia mimpin sendiri. Sebelumnya dia asisten pamannya. Sekarang dia mimpin sendiri, pamannya nggak di situ.
mimpin di kota Alexandria. Kota Alexandria ini kota tempat Fatimiyah. Yang rakyatnya baru dia kenal. Memang dukung dia awalnya ketika itu. Diundang ke situ. Tapi kan bisa saja sewaktu-waktu berubah. Ya kan? Dan kota itu dikepung dari darat dan dari laut. Sama tentara salib dan tentara Mesir. Tapi dia bisa menghadapi dengan baik. Bisa bertahan. Walaupun trauma. Salahuddin trauma. Ya. Waktu akhirnya seri lagi itu. Pulang lagi masing-masing. Tahun 1169 berangkat lagi. Waktu diajak sama Syirkuh, ayo siapin barang-barang kamu, kita berangkat lagi ke Mesir. Kata Salahuddin, lah, Anda nggak mau ikut. Anda nggak mau ikut. Walaupun Anda dikasih kerajaan Mesir, semuanya buat Anda nggak mau ikut. Dia masih ingat kejadian di Alexandria. Syirkuh ngelirik Nuruddin. Dia mesti ikut sama Anda. Kata Syirkuh. Terus kata Nuruddin, kamu ikut Salahuddin, ikut sama Syirkuh. Kamu nggak ada pilihan. Ya, walaupun dia nggak suka, dia berangkat juga. Hadapi tantangan. Nah, ya, tantangan yang real. Ini saya karena waktu saya nggak masukkan semua, yang penting-penting saja. Ya. Visi. Seorang pemimpin tuh biasanya punya visi. Dan Allah kasih visi itu. Ya. Begitu juga Salahuddin. Allah buka kemudahan buat dia jadi pemimpin di Mesir. Dia bantuin Syirkuh masuk ke Mesir tahun 1169. Berhasil. Syirkuh diangkat jadi Perdana Menteri di Mesir oleh Khalifah Fatimiyah. Walaupun dia juga anak buahnya Nuruddin pada saat yang sama. 2 bulan kemudian Syirkuhnya meninggal. Syirkuh baru sukses, baru menang, 2 bulan kemudian meninggal. Ya. Dan tanpa direncanakan, yang kemudian akhirnya disepakati jadi wazir berikutnya, Salahuddin yang umurnya baru 30 tahun. Dia nggak kejar, dia nggak minta, datang sendiri sama dia. Yang dia tadinya nggak mau datang ke situ. Diajak sama Nuruddin, sama Syirkuh. Kata Anda dikasih seluruh Mesir, Anda nggak mau pergi, kata Salahuddin. Benar dia dapat akhirnya seluruh Mesir. Ya. Dan jadi memang Allah buka. Kadang-kadang buat pemimpin itu Allah mudahkan jalannya. Ya. Itu banyak-banyak doa aja sama Allah. Kita ikhtiar, tapi banyak-banyak minta Allah biar Allah bukakan. Nanti ada yang Allah buka jalannya. Ya, kita dukung, kita support. Ya. Dan ketika dibuka itu beliau langsung punya visi. Ya. Dia bilang ketika Allah memungkinkan saya menguasai Mesir dengan begitu mudah, saya menyadari bahwa dia akan menolong saya untuk menaklukkan Palestina dari tangan orang-orang salib. Ya. Itu yang muncul di pikiran saya. Itu visi. Dan itu yang terjadi kemudian. Ya. Jadi jangan matikan visi orang. Jangan matikan visi anak. Ada anak yang punya visi cerita. Bu, Bah, Umi, Abah, saya mimpi naklukin Roma. Wah, ya. Alah, belajar aja belum benar ngelakuin lo. Jangan gitu. Ya. Nah, diapresiasi ya. Jangan dimatikan, jangan membunuh mimpi atau visi anak ya. Nah, kemudian ada bimbingan ayah juga penting. Ayahnya Salahuddin ini, Ayyub ini seorang yang bijak. Seorang yang sangat pandai memahami politik ya. Waktu Salahuddin jadi pemimpin di Mesir, dia minta Nuruddin supaya ayahnya yang udah tua dikirim ke Mesir, ya, supaya saya seperti Yusuf dalam cerita Nabi Yusuf yang terasing ke Mesir, akhirnya bertemu lagi sama ayahnya, ya kan? Akhirnya dikirim sama Nuruddin, ayahnya Salahuddin, ya, Ayyub namanya, pergi ke Mesir. Ketika sampai di Mesir disambut sama Salahuddin. Ini penghormatan orang Arab sama orang tua, sama ayah. Salahuddin langsung nawarin sama ayah, wahai ayah, saya mau serahkan kedudukan saya ini buat ayah, biar ayah yang pegang. Penghormatan dia sama ayahnya. Tapi ayahnya bilang apa? Ditegur sama ayahnya. Lah, kata ayahnya, jangan main-main sama takdir. Allah kasih kemudahan ente mimpin ini bukannya sembarangan. Ya. Ya. Dia bilang, anakku, Tuhan telah memilih kamu seorang untuk tugas ini karena kamu memang cocok untuk itu.
Allah yang buka jalan buat kamu. Jangan dioper ke orang lain. Ya. Termasuk ke saya. Kamu pegang dengan amanah. Intinya gitu kata ayahnya. Ya. Banyak beberapa nasihat ayahnya ke Salahuddin sangat bagus. Termasuk Salahuddin juga ke anak-anaknya juga begitu. Ya. Juga dia orang yang banyak mendengar, Salahuddin, ya, mendengar dari sekretarisnya. Tapi saya mau cerita bagian akhir saja deh. Ini waktu soalnya ya. Nah ini juga penting. Nah, jadi pemimpin, jadi siapa aja, kita di mana saja, kalah dan menang itu biasa. Nabi saja pernah kalah perang Uhud, walaupun orang bisa berdebat. Perang Uhud Nabi kalah atau tidak sih? Itu masalah interpretasi. Ya. Tapi buat saya nggak ada masalah kalau dikatakan kalah di perang Uhudnya. Ya, sebab dalam perang itu kata orang Inggris, it's okay to lose the battle, but we have to win the war. Kalah pertempuran nggak apa-apa, tapi kita mesti menangin perangnya. Kadang-kadang kalah, dan memang Quran sendiri mengatakan kadang kamu mukul mereka, kadang kamu dipukul, kadang kamu yang terpukul. Itu yang terjadi pada perang Uhud kan, ya. Nah, Salahuddin juga ngalamin hal seperti itu, pernah juga kalah dari musuh. Tapi jangan terus langsung putus asa ketika kalah, ketika jatuh, ya. Biasa. Ini ada satu cerita sedikit ya. Ada saingannya Salahuddin, sama-sama muslim, pemimpin ke kota lain. Karena dia ngelawan Salahuddin, ya dihadapi sama Salahuddin. Ketika dia kalah, dia lari pulang ke kotanya di Mosul. Begitu sampai di Mosul, dia takut diuper sama tentaranya Salahuddin, panik. Dia kumpulin perbekalan dia pengen ngungsi ke satu kastil. Beberapa waktu jaraknya dari Mosul. Mosul kota besar, kastil itu tempat kecil. Dia mau ke situ, mau bertahan di situ. Dia pikir nih Mosul bakal jatuh ke tangannya Salahuddin di habis ini. Terus ada emir, salah satu emir yang sudah cukup senior nanya, kamu mau kemana? Saya mau bertahan di benteng itu. Si emirnya senyum aja, dia bisa. Emirnya lebih pengalaman dari atasannya ini. Dia bilang, gini, sabar, jangan buru-buru, jangan panik. Ana mau tanya sama ente, kalau ente bertahan nggak usah ke sana, ini di menara, di salah satu menara kota Mosul. Pasukannya Salahuddin datang ke sini, ente bisa bertahan nggak dari dia? Oh nggak bisa, pasti jatuh. Kalau yang ini aja nggak bisa, apalagi yang sono. Ente ngapain pergi ke sono? Ya. Nah, jadi dia ingetin ya, para emir biasa, dia bilang nih. Ini bukan nasihat buat Salahuddin, buat lawannya Salahuddin, tapi nasihat ini bagus. Para emir biasa mengalami kekalahan dan setelah itu mereka ke medan pertempuran. Biasa aja kalau kalah. Ya. Ya terakhir. Ya, nanti kita bisa sambung dengan diskusi ya, kalau memang masih ada waktu. Saya mau angkat satu poin saja, dan ini saya kira nilai-nilai Salahuddin Ayyubi punya banyak kualitas yang positif. Ya, bukan cuma kepemimpinan yang hebat, bisa ngalahin musuh, tidak. Tapi kualitas pribadinya memang istimewa. Beliau orang dermawan, orang yang zuhud. Waktu meninggal dia nggak punya rumah pribadi. Ya, hartanya juga nggak banyak. Dia orang yang sangat dermawan, sedekahnya sangat banyak, sampai menteri keuangannya kadang-kadang ngerahasiain ada berapa duit di Baitul Mal. Karena kalau ketahuan nanti dikeluarin. Buat cadangan maksudnya, ntar kalau tiba-tiba mesti perang mesti ada duit ya. Dan banyak lagi. Dan ini adalah buah tadi dari upaya para ulama. Sehingga akhirnya muncul pemimpin yang bagus. Ketika jihadnya Masya Allah. Sampai yang menghargai Salahuddin bukan cuma yang muslim, yang kafir pun hormat sama Salahuddin ketika itu. Mereka hormat sama Salahuddin karena keutamaan yang dia miliki. Nah, beda sama yang sekarang, kadang jihad. Yang muslim nggak aman dari dia. Jangankan musuhnya. Ya. Kayak yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Minta maaf, saya nggak tahu di sini ada yang nggak setuju atau tidak. Saya baru lihat ada satu video, ada salah satu pemimpin ISIS ditangkap, terus diwawancara. Kamu udah pernah bunuh berapa orang? Masih muda orangnya. Dia bilang dengan tangan saya sendiri 900 orang.
Terus berapa perempuan yang kamu perkosa? Yang umur muda berapa? Sejumlah puluhan. Ya. Belum yang umurnya di atas itu. Bagaimana kayak begini? Ya. Coba lihat Salahuddin. Nggak usah muslim. Orang kafirnya berasa dapat rahmah dari dia. This is a leader. Ya. Nah, terakhir sebagai penutup saya pengen kasih satu cerita. Waktu Perang Salib ketiga. Perang Salib 3. Ini satu contoh saja. Sebetulnya ada banyak contoh-contoh dari beliau. Waktu Perang Salib 3, terjadi pengepungan 2 tahun di kota Acre. Kota Acre ketika itu sudah dipegang sama Muslim, sama tentara Salahuddin, dikepung sama tentara Salib dari luar. Ini kota pelabuhan, ya, dikepung sama tentara Salib di luar tembok benteng. Di luarnya lagi dikepung sama tentara Salahuddin lagi. Itu 2 tahun. Kok bisa bertahan mereka? Ya bisa, karena ada supply dari laut. 2 tahun perang di Acre saja. Akhirnya mereka berhasil nguasain Acre, tentara Salib. Tapi dalam satu kesempatan ada perempuannya juga di tengah tentara Salib. Ada seorang perempuan Frank dari kalangan Salib yang kehilangan anak. Anaknya diculik. Jadi di luar tentara Salahuddin ada sekumpulan Muslim yang dia ikut perang tapi dengan cara malam-malam nyelundup ke tengah musuh, karena memang kalau ketangkep musuh itu jadi tawanan, ya. Anaknya diculik, yang masih muda diculik, dijual ke pasar budak. Ini perempuan anaknya rupanya hilang, diculik. Dia nangis-nangis, anaknya hilang, minta tolong sama pimpinan-pimpinan tentara Frank, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Kata tentara Frank, kami nggak bisa bantu, kami sendiri dikepung, kami nggak bisa buat apa-apa. Masih nangis, minta juga. Akhirnya tentara Frank bilang apa? Gini aja, kami akan bawa kamu ke pemimpin mereka. Pemimpin mereka orang yang penyayang. Kamu ceritakan sama dia, mudah-mudahan kamu dibantu. Akhirnya dibawa. Tentara ketemu tentara. Dibawa sama tentara Salahuddin ke hadapan Salahuddin. Diceritain, ada apa? Dia cerita masalah sambil nangis-nangis, dia cerita. Salahuddin suruh anak buahnya satu pergi ke pasar budak tentara, cari sesuai ciri-cirinya. Habis 1 jam dibawa itu anak digendong sama tentara Salahuddin. Dibalikin ke si ibu. Si ibu sampai nangis, madep atas, doa qomat kamit, sujud, nangis. Salahuddin ikut nangis. Anak buahnya ikut nangis. Terus dipersilahkan pulang. Ini tengah perang. Dan cerita seperti ini bukan 1-2. Ini baru pemimpin. Ya. Itu saja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Oke teman-teman, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Persilahkan. Dari Juan, silakan tunjukkan tangan. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Aki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Purwanto dari Cakung. Yang ingin saya tanyakan, pada saat Salahuddin Al-Ayyubi berada di Mesir bersama dengan dinasti Fatimiyah di sana, apa yang Salahuddin lakukan sehingga masyarakat yang tadinya berakidah Fatimiyah, mungkin Syiah ya, berubah menjadi ahli sunnah. Itu seperti apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan bagus sekali, ya, dan penting, sangat berkaitan juga dengan zaman kita sekarang. Jadi ketika itu Mesir memang
dipegang oleh dinasti Fatimiyah yang berfaham Syiah Ismailiyah. Nah, Syiah ini juga sektenya banyak. Nah, Syiah Ismailiyah ini berbeda sama Itsna Asy'ariyah yang sekarang di Iran. Ya. Ada yang sama, ada bedanya. Ya. Nah, satu hal yang perlu kita pahami adalah ada masa beberapa dekade sebelumnya, setengah abad lebih sebelumnya, ketika dunia Ahlus Sunnah lagi merosot, ini sebelum zaman Salahuddin. Dunia Ahlus Sunnah lagi merosot, Baghdad, Abbasiyah lagi merosot, Fatimiyah lagi di puncak-puncaknya, lebih kuat daripada Abbasiyah. Ada masa-masa seperti itu. Sebagian Syam, Hijaz, Mekah, Madinah sempat dipegang sama Fatimiyah. Pada paruh pertama abad ke-11, tahun 1000-an sampai 1050 kurang lebih. Ya. Sebelum munculnya Turki Saljuk. Ini sekedar gambaran bahwa pada perjalanan sejarah Islam kita juga pernah di kalangan Ahlus Sunnah mengalami masa-masa yang kelam, yang berat. Ya. Nah, tapi kita perlu ingat ketika Salahuddin masuk dan pamannya juga masuk ke Mesir, ketika itu kondisi Fatimiyah sudah sangat merosot, sudah sangat merosot, sudah sangat lemah. Ya. Negerinya masih kaya, tapi sudah sangat politiknya sudah berganti-ganti, sangat tidak stabil. Perdana Menteri satu menggantikan Perdana Menteri berikutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan cara kudeta, dengan cara berdarah dan seterusnya. Bahkan sampai akhirnya mereka sendiri yang ngundang, minta Sirkuh masuk. Ya. Dan walhasil ini keadaannya, sehingga itu membuka jalan bagi Salahuddin untuk masuk ke sana. Nah, tetapi tetap saja, walaupun keadaan Fatimiyah sudah lemah, tentu harus disiapkan untuk perubahan. Apa yang dilakukan Salahuddin, ya, itu ada dibahas di buku. Saya punya bukunya, tapi bukan di publikasi luas, buku tentang salah satu sekretaris Salahuddin. Jadi Salahuddin pertama, ya, yang dilakukan adalah mengganti birokrasinya. Nah, Salahuddin nggak nangkep-nangkepin orang Syiah, tangkep-tangkepin masuk penjara, enggak. Ya. Ini warga juga kan, warga negara. Tapi yang di pucuk pimpinan diganti, ya, menjadi Sunni. Kemudian termasuk kadinya, muftinya, ya. Ini menimbulkan gejolak nggak? Menimbulkan gejolak. Sampai beberapa kali terjadi pemberontakan. Tapi yang berontak elit, bukan masyarakat. Yang berontak tentaranya, yang memang sangat loyal sama Fatimiyah. Dan itu dihadapi sama tentaranya Salahuddin. Ya, mereka ada orang-orang Sudan sebagian yang direkrut, akhirnya diperangi dan akhirnya mereka diusir keluar dari Mesir karena mereka memberontak. Ya. Kemudian juga di antara hal yang dilakukan sama pakai strategi seperti Nuruddin Zangki, membangun madrasah, membangun lembaga-lembaga pendidikan. Al-Azharnya ditutup dulu karena Al-Azhar ini lembaga yang dibikin sama Fatimiyah ketika itu. Al-Azhar itu awalnya adalah sekolah Syiah. Ya, ditutup dulu, nanti sekian lama dibuka lagi sudah jadi madrasah Ahlus Sunnah. Ya. Sementara itu Salahuddin membuka beberapa madrasah, ya, untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat di Mesir. Ada bekas penjara yang diubah sama Salahuddin menjadi madrasah Syafi'i. Ada bekas istana yang dibeli sama ponakannya Salahuddin dan diubah jadi madrasah. Semangatnya para emir dulu begitu. Ya. Nah, itu yang diantara yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Sehingga, dan juga beliau memerintah dengan adil kepada masyarakatnya. Sehingga lama-kelamaan ada sedikit yang dengki, yang nggak bisa terima, mereka melakukan konspirasi, tapi ada ketahuan, mereka ditangkap. Lama-lama orang nggak peduli lagi, orang suka sama Salahuddin karena kepemimpinannya baik, bukan cuma sekedar jargon, ya. Sampai ada cerita ketika Salahuddin perang salib 3, 4 tahun beliau nggak pulang-pulang, bahkan lebih, beliau nggak pulang-pulang ke Mesir itu
lama karena harus jihad menghadapi musuh. Ketika beliau lagi perang salib 3, sempat ada kejadian dan sampai ke telinga Salahuddin, ada beberapa orang yang pro Syiah di Mesir berusaha memprovokasi masyarakat. Malam-malam mereka bareng-bareng keluar berteriak, menyebut-nyebut tentang kejayaan Fatimiyah dan mengajak masyarakat rame-rame keluar. Jadi ibaratnya kayak mau ngajak demo gitu untuk menumbangkan pemerintahan Salahuddin, mumpung Salahuddin lagi nggak ada. Nggak ada yang nyambut. Mereka kabur pulang sendiri karena ketahuan orangnya siapa, akhirnya ditangkap. Ya. Salahuddin khawatir. Terus nulis sama sekretarisnya Al-Qadi Al-Fadil. Saya khawatir, bagaimana saya lagi jauh dari sana, ntar bagaimana kalau orang-orang ada yang mau berontak. Kata Al-Qadi Al-Fadil, kamu nggak usah khawatir. Orang nggak ada yang keluar, artinya masyarakat cinta sama kamu. Kalau mereka benci sama kamu, mereka pasti dukung ini orang. Nggak ada yang keluar, nggak ada yang dukung. Ya. Nah, jadi ini hal-hal yang dilakukan Salahuddin karena kepemimpinan beliau juga baik, juga akhirnya bisa berlangsung dengan smooth. Sampai sekarang Mesir jadi negeri Ahlus Sunnah. Mereka nggak suka dengan Syiah, orang Mesir. Walaupun kecintaan pada Ahlul Bait sangat besar, orang Mesir. Kecintaan pada Ahlul Bait sampai ada makam Sayyidina Husain di situ kan, di Mesir. Ya. Dan orang-orang Mesir namanya Muhammad, Mahmud, Ahmad, bolak-balik. Ya, ada Muhammadnya. Dan satu poin lagi terkait sama Syiah. Saya sering bilang sama beberapa teman, ya, ada yang terlalu bersemangat, kadang bawaannya mau perang aja sama Syiah. Ya. Saya bilang kalau belajar dari sejarah, kita jangan berpikir konflik dengan Syiah atau berkompetisi dengan Syiah ini cuma 1 tahun 2 tahun, enggak. Ini hitungannya bisa puluhan tahun. Jadi jaga stamina. Jangan bawaannya kayak mau berantem aja gitu ya. Jaga stamina, berpikirnya jangka panjang. Itu pertama. Kedua, faktor terpenting bukan dia diapain. Bukan gimana dia dihalangin, ditahan, di-stop, bukan. Inti kemenangan itu bukan di situ. Gimana benahin diri kita. Kenapa dia bisa berkembang di sini? Karena kita punya masalah. Itu inti masalahnya. Benahin diri kita. Itu yang dilakukan dulu oleh Imam Al-Ghazali, dilakukan oleh Nuruddin Zanki. Dia buat madrasah, dia buat program. Buat apa? Buat memperbaiki kondisi umat. Nggak pusingin lagi itu urusan Syiah Fatimiyah. Dia urusan dia sendiri. Jatuh sendiri. Umat kuat, umat naik, terjadi revival, kebangkitan. Sementara pada saat yang sama mereka mengalami kemunduran. Semua ada umurnya. Ya. Sama dengan yang sekarang pun dengan Iran, ini nggak sebentar, lama, panjang. Ya, jadi jangan wah kita. Kadang-kadang saya suka sedih juga sama teman-teman. Ya. Jadi kita perlu nafas panjang. Dan jangan berpikir kita apain dia nih, kita begini, jangan mikir orang. Ya kita perlu perhatikan juga gitu, karena apa yang mereka lakukan tentu bisa berbahaya buat kita, kadang-kadang bisa berbahaya. Tapi lebih fokus kepada bagaimana kita membenahi diri kita. Kalau kita mau belajar dari apa yang terjadi pada zaman Salahuddin, gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud dari Depok. Kalau dari Mesir, saya dari Depok. Secara umum dan sudah diketahui bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi ini yang membebaskan Al-Quds. Itu udah pasti dikatakan secara umum. Tapi strategi-strategi apa yang beliau persiapkan, perencanaan-perencanaannya, bagaimana persiapannya, bagaimana membangun pasukannya, hingga Al-Quds itu bisa dibebaskan. Yang pasti bukan semalam 2 malam, setahun 2 tahun gitu. Sehingga kita ini tercerahkan, bukan hanya
jargon atau semangat saja. Sehingga itu bisa jadi inspirasi buat kita, baik di lingkungan, di community, maupun yang besar lagi. Terima kasih. Ya, ini juga Masya Allah pertanyaannya. Apa langkah-langkah Salahuddin dalam membebaskan Al-Quds? Jawabannya malah bukan apa langkah-langkah Salahuddin, tapi apa langkah-langkah para ulama sebelumnya. Nah, ya. Karena Salahuddin hanya melanjutkan. Kalau kita tahunya Salahuddin, padahal sebelum Salahuddin sudah ada langkah-langkah ke situ. Nah, intinya adalah sama seperti yang tadi sebelumnya saya sempat sebutkan juga, intinya adalah bagaimana memperbaiki ke dalam diri umat Islam. Nah, kalau kita misalnya berbicara, kita pegang misalnya pendapatnya Dr. Majid Al-Kilani bahwa ulama yang pertama kali memulai dan punya peranan penting dalam kebangkitan Ahlus Sunnah dan melahirkan generasi Salahuddin itu Imam Al-Ghazali, ya, yang beliau menulis Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali sering dikritik terutama oleh penulis yang zaman sekarang. Dikritik kenapa kok Imam Al-Ghazali mengalami jatuhnya Al-Quds tapi kok nggak pernah nyebut-nyebut tentang tentara salib di buku-bukunya, nggak pernah nyebut tentang jihad di buku-buku, nggak pernah nyebut tentang kondisi kekinian yang ada pada masa itu. Ya. Ini sudah bisa dijawab agak panjang untuk lebih bisa dibahas. Tapi saya mau jawab untuk sekarang yang lebih ringkas saja. Pertama, sebetulnya kalau kita paham sejarahnya, kita akan maklum. Karena Imam Ghazali nggak sendirian seperti itu. Buat umat Islam pada masa itu, perang salib tidak ideologis. Tidak seperti kita melihat sekarang. Buat orang Kristen ketika itu, perang salib ideologis. Buat orang Islam tidak. Itu perang biasa. Hanya skalanya lebih besar dari biasa. Itu perang perbatasan. Makanya mereka pada zaman itu nggak ada yang secara khusus nulis buku tentang perang salib. Tidak ada namanya di Islam. Emang salib nama Islam? Bukan, itu nama Kristen. Kita menggunakannya sekarang karena memang sudah dikenal dalam sejarah sebagai perang salib. Di dunia Islam ada namanya? Tidak ada. Jadi Imam Ghazali tidak bisa disalahkan dalam konteks itu. Itu pertama. Kedua, nah ini yang menarik. Ya. Saya kira Imam Ghazali bukannya nggak tahu, karena beliau menjelang terjadi perang salib itu sedang uzlah di kawasan Damaskus dan Al-Quds. Ya. Beliau tentu tahu kejadian itu, tapi kok beliau nggak bicara? Karena beliau tahu inti masalahnya bukan itu. Inti masalahnya di dalam umat Islam sendiri. Ya. Jadi percuma mau ributin yang itu. Kalau yang masalah yang intinya tidak dibenahi. Itu sebabnya Imam Ghazali mulai dari dirinya sendiri. Bahkan sebelum dimulai perang salib, diketahui oleh umat Islam maksudnya, Imam Ghazali sudah memulai buat dirinya sendiri, membenahi diri, memperbaiki diri. Kemudian beliau menulis Ihya Ulumuddin, memberikan satu jalan buat umat. Ihya, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, menghidupkan kembali hati, ya kan? Makanya ada ya sebagian yang mengatakan the key to Yerusalem is Ihya Ulumuddin. Sampai ada yang bilang begitu. Kunci ke Yerusalem itu Ihya Ulumuddin. Maksudnya bukan kita disuruh ngafalin Ihya Ulumuddin. Maksudnya kita perlu belajar dari apa yang terjadi ketika itu, sehingga ada ibrah-ibrah yang bisa kita ambil. Ya. Intinya sama. Kita kalau mau berhasil membebaskan Al-Quds dan seterusnya, kita jangan fokus sama musuh. Kita mesti fokus sama diri kita. Perbaiki diri kita dengan sebaik mungkin. Ketika itulah akan terjadi keberhasilan. Allah akan buka jalan nanti. Ya. Ini yang pertama. Berkaitan dengan langkah. Karena ini yang paling penting. Kalau ini sudah berjalan, nanti akan ada banyak kemudahan. Selebihnya cuma teknis, strategi. Ya. Nah, yang inti itu. Ya. Nah, kemudian langkah-langkah. Nah, ketika beliau sudah jadi
sultan, apa langkah beliau? Nah, ini yang teknis. Ya. Beliau pertama menyatukan umat Islam. Karena waktu Nuruddin meninggal sempat pecah antara Mesir, Damaskus, Aleppo, Mosul, maka beliau berusaha menyatukan. Ya, pertama Damaskus dipegang, kemudian Aleppo, ya, dan seterusnya. Sampai beliau ditegur akhirnya sama sekretarisnya. Karena terlalu sering perang sama Muslim, ini jadi perang sama Muslim kan, tapi perangnya sedikit korban. Ya. Dari segi itu sebetulnya kurang positif, tapi positifnya pada akhirnya semua wilayah itu menyatu di bawah kepemimpinan Salahuddin, dan mereka menerima kepemimpinan Salahuddin pada akhirnya. Dan ketika semua sudah terhimpun, betul-betul digunakan oleh Salahuddin seluruh kekuatan itu secara total untuk berhadapan sama tentara salib. Itu terjadi pada tahun 1187. Maka beliau mengambil langkah-langkah untuk memancing musuh. Ya, kebetulan musuhnya emosional, Guy of Lusignan, ya, agak radikal, Kristen radikal. Ketika itu ada Kristen radikal, ada Kristen moderat. Ada yang dekat sama Salahuddin. Mereka pecah, yang Kristennya. Yang Muslimnya bersatu, yang tentara salibnya pecah. Ada yang dekat sama Salahuddin, nggak mau perang. Jangan perang, tentaranya besar Salahuddin. Kita kalau perang nggak mungkin menang. Tapi yang radikal-radikal, nggak bisa. Apa dia, nggak ada apa-apanya. Kita perang sama dia. Nah, dipancing sama Salahuddin biar mereka marah, sehingga akhirnya mereka keluar perang. Keluar mereka. Disiapin sama Salahuddin. Terjadilah perang yang namanya perang Hattin. Nah, perang Hattin. Itu menang gemilang sama Salahuddin. Sampai pemimpin-pemimpin salib hampir semuanya ketangkep. Rajanya ketangkep. Ya. Dan kebanyakan kota yang mereka kuasai boleh dibilang tanpa pemimpin. Jadi habis itu disapu bersih sama Salahuddin. Hampir seluruhnya dikuasai kembali oleh Muslim, kecuali mungkin sekitar 3 atau 4 kota saja di tepi pantai yang masih bertahan. Dibiarin sama Salahuddin supaya yang lari-lari perginya ke situ. Walaupun nanti perang salib 3 mulainya dari situ juga. Ya. Ini langkah-langkahnya Salahuddin sehingga berhasil merebut kembali Al-Quds. Ya. Jadi dia himpun dulu kekuatan Muslim begitu kuat, dia tahu titik kelemahan lawan, dia pancing, dia hantam dalam perang, begitu perang mereka semua kalah, tangkap, disapu bersih. Semua kota-kota, termasuk kota Al-Quds, dikuasai oleh Salahuddin. Ya. Kurang lebih begitu. Nah, ini kalau mau lebih detail perlu sesi tersendiri kayaknya. Ya, tapi yang paling inti, yang pondasi itu tadi, bagaimana kondisi umat diperbaiki, dibenahi. Karena tanpa itu, mau strategi kayak bagaimana nggak akan berhasil. Ya. Itu kayak perang salib 1, bukannya nggak ada pemimpin-pemimpinnya, ada, tapi lebih banyak ribut sendiri, saling khianat, saling bocorin informasi. Sebetulnya kalau mereka tidak ribut satu sama lain pada awalnya, tentara salib dari awal nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Orang lebih kuat Muslim kok. Nah, ini pelajaran buat kita. Mereka dulu lebih kuat dari orang Kristen, lebih kuat dari tentara salib, tapi kalah disebabkan mereka berpecah belah karena kondisi internal yang buruk. Lah kita sekarang sudah kalah peradabannya, masih berantem lagi. Kita peradabannya ketinggalan sama Barat, kedokteran kita kalah, sains kita kalah, senjata kita kalah, pendidikan kita kalah. Berantem kita nggak kalah. Kita masih asik ribut satu sama lain, cakar-cakaran. Bagaimana? Nah, ya kan? Ya, itu aja. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Ustaz. Dari Ahmad, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan. Mau menanyakan mengenai pendidikan. Pendidikan yang tadi sudah diinformasikan bahwa itu sangat penting sekali membentuk karakter kedepannya. Terutama sebagai wanita, kalau dihubungkan kekinian,
ini sangat ironis sekali karena saya pernah bukan pernah ya, ini memang sudah isu bahwa salah satu universitas muslim itu melarang wanitanya mengikuti pelajaran di kelas kuliah karena dia bercadar. Dalam menyingkapi hal ini, bagaimana menurut pandangan Ustadz dan di-compare atau perbandingan dengan universitas yang lain, misalnya di Malaysia atau India? Terima kasih. Ya, ini yang bercadar dilarang kuliah sama kampus atau sama orang tua? Sama kampus yang baru-baru ini ya? Ya kan yang baru-baru ini kita doain aja lah, mudah-mudahan berubah. Ini kan masih proses ya. Ini juga udah banyak yang protes kan sama kampus ya, sama kampus itu ya. Mudah-mudahan tidak sampai benar-benar dikeluarin atau dilarang kuliah ya. Sabar aja ya. Nah, biasa hal-hal kayak begitu suka terjadi ya. Sekarang cuma cadar ya. Dulu tahun 80-an jilbab nggak boleh di sekolah negeri, ya kan? Nggak boleh di sekolah negeri. Sampai dikeluarin, nggak dikasih belajar di sekolah, nggak dikasih belajar di kelas, nggak dikasih masuk, ya. Sampai jumlah puluhan, ratusan, ya, muslimah tidak bisa belajar di sekolah negeri. Di kampus juga dulu dilarang. Setelah sudah boleh, foto untuk ijazah kupingnya mesti dibuka. Emang ada sidik jarinya tuh kuping? Saya bingung ya. Mesti kelihatan kuping, kenapa gitu kan? Ada aja nyari-nyari ya. Jadi itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sabar aja. Kita doa. Sekarang kayaknya zamannya sudah nggak seperti itu. Ya, saya sih ragu dia bisa sampai. Mudah-mudahan nggak sampai kejadian, sampai dikeluarin atau apa ya. Nah, kalau sampai kejadian ya nanti biar diadvokasi ya oleh apa namanya teman-teman yang di bidang hukum dan seterusnya supaya bisa dicari jalan keluarnya. Ya. Saya paling begitu saja. Terus kalau di negeri-negeri lain bagaimana? Di Malaysia, kalau Malaysia nggak pernah ada masalah. Saya nggak pernah dengar lah ada masalah seperti itu. Di India saya kurang tahu. Yang sering masalah dulu tuh Turki. Ya Turki itu bukan cadar, jilbab juga nggak boleh. Sampai banyak akhirnya yang belajarnya di luar negeri, di negara barat malah belajarnya, di barat nggak dilarang, ya. Walaupun sempat belakangan ada larangan juga ya di beberapa negara barat. Atau ada yang untuk menyiasati pakai wig, ya, pakai jilbab kain gitu nggak boleh kan, ditutupnya pakai wig. Itu kondisinya begitu di Turki, jadi mereka sangat sulit. Akhirnya kondisi terpaksa mereka menyiasatinya dengan cara seperti itu. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak dilarang kayaknya. Cuma beberapa tahun yang lalu beberapa kali terjadi. Itu di Turki. Padahal negeri yang persentase muslimnya lebih besar daripada Indonesia ya. Indonesia kan 85% mungkin muslim, walaupun jumlah lebih banyak ya. Tapi persentase di sana saya kira hampir 100% ya. Muslim, tapi begitu kondisinya. Nah, jadi selalu akan ada ujian-ujian seperti itu. Ya kita terus perjuangkan saja, ya, cari jalan keluarnya. Apa namanya? Insya Allah, apa namanya? Tidak akan selamanya, ya. Apa namanya? Ada larangan-larangan seperti itu. Yang sekarang juga mudah-mudahan tidak akan sampai dilarang atau dikeluarkan. Itu aja insya Allah jawaban saya. Terima kasih Ustaz. Boleh nambah pertanyaan lagi Ustaz? Satu lagi. Boleh. Boleh Ustaz ya? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustadz, apakah Salahuddin punya cara tersendiri dalam memperlakukan musuh atau tawanan setelah berhasil menaklukkan sebuah wilayah, sehingga tidak ada pemberontakan serius dari rakyat, bahkan Salahuddin berhasil menyatukan perbedaan dan terkenal dengan sikap adilnya.
Terima kasih. Ini juga pertanyaan bagus yang tadi saya nggak sempat cerita terlalu detail. Tadi seperti saya katakan, Salahuddin dikenal sebagai orang yang lemah lembut, penyayang, bahkan terhadap musuh. Bahkan kadang beliau pernah minta maaf, pernah dikadalin sama musuhnya karena lemah lembutnya tadi, ya. Maksudnya dibohongin pura-pura tertarik masuk Islam, ngobrol. Sambil disuruh anak buahnya ngerapiin benteng supaya nanti nggak bisa ditaklukin sama Salahuddin. Ya. Marah Salahuddin begitu tahu kan, dianya langsung ditangkap ini orang. Nah, bagaimana cara Salahuddin memperlakukan tawanan? Beliau menyikapi para tawanan itu dengan baik. Bahkan setelah beberapa waktu beliau membebaskan mereka, terutama para pemimpinnya, tapi dengan komitmen, ya. Dan musuh karena tahu hal ini, kadang-kadang mereka datang sama Salahuddin, yang perempuan-perempuannya. Jadi habis perang Hattin itu, pemimpin-pemimpinnya banyak yang ditangkap, ditahan. Setelah habis Hattin, nggak lama, 3 bulan kemudian Salahuddin berhasil membebaskan Al-Quds, ya. Nah, begitu Al-Quds jatuh, banyak perempuan-perempuan perang datang sama Salahuddin yang suaminya ditahan, yang anaknya ditahan, yang saudaranya ditahan, datang sama Salahuddin mohon supaya suaminya, anaknya, saudaranya dibebasin. Kok mau datang sama Salahuddin? Karena dia tahu Salahuddin orangnya baik, ya. Mau Salahuddin bebasin? Mau dibebasin. Tapi dikasih syarat, boleh Anda bebasin suami ente, tapi ente bujukin kota yang itu biar nyerah. Serahin ke Muslim, nanti Anda bebasin suami ente. Bujukin ke sana. Nggak mau, ya udah ditahan terus. Ya. Ada yang minta saudaranya, iya boleh, tapi yang sana tuh biar serahin sama Muslim, kata gitu, Salahuddin, ya. Nah, satu contoh misalnya Guy of Lusignan, ya, Raja Yerusalem, disyaratkan kota Askalon kasih buat Muslim, nggak mau kota Askalonnya, dia bujuk si raja ini, tapi orang di dalam nggak mau ngasih, di akhirnya diserang, dikepung, akhirnya jatuh lewat perang, jatuhnya lewat perang, tetap dibebasin sama Salahuddin, Guy of Lusignan, tapi dengan syarat janji, ente ana bebasin, ente langsung pergi ke kota pantai, ente pulang kampung ke negeri ente di Perancis, jangan pernah merangin Muslim lagi. Oke, setuju, dibebasin. Sampai di kota pantai, galang kekuatan, mimpin perang salib 3. Ya, memang nggak bisa dipercaya, ya, nggak mau nepatin janji. Ya. Itu satu contoh. Bahkan ada cerita, ini makanya musuh respect sama Salahuddin. Akhirnya mereka bisa menerima akhirnya kepemimpinan. Maksudnya ketika mereka akhirnya nggak bisa nguasain Al-Quds pun, ya sudah mereka terima dengan perjanjian, ya, tetap dipegang sama Muslim, ya. Mereka sepakat perjanjian damai. Ada cerita tentang penaklukan Al-Quds, tapi saya bacanya di versi Kristen, malah bukan yang versi Muslim, yang nulis orang Kristen. Itu kota itu akhirnya nyerah, isinya 100.000 orang Frank di dalam kota Al-Quds. Ketika nyerah, Salahuddin tadi nggak mau, ya. Anda ditawarin dari awal ente untuk nyerah, ente nggak mau, maunya perang. Sekarang udah perang, ente nyerah, mau ngalah, mau minta izin keluar, nggak bisa. Ya, kata Salahuddin nggak lupa. Dulu waktu Al-Quds ditaklukin, berapa banyak yang dibunuh Muslim. Salahuddin bukan bermaksud mau bunuhin mereka, enggak. Tapi mereka kalau kalah, ditangkap jadi tahanan, jadi budak, dijual. Ya, yang biasanya begitu. Akhirnya mereka ngancam negosiasi, akhirnya Salahuddin setuju, oke. Akhirnya setuju, mereka tidak ditahan atau apa, tapi mereka harus nebus dirinya. Tiap orang boleh pergi dari kota Yerusalem dengan bebas, tapi harus nebus dirinya 10 dinar atau 10 dirham. Kalau yang laki-laki dewasa, perempuan 5 dinar, yang anak-anak 1 atau 2 dinar.
Udah, mereka bayar. Ada beberapa kejadian. Di antaranya ada pendeta. Dia bawa harta dari gerejanya, emas segala macam, taruh di gerobak, dibawa. Dia bayar 10 dinar, terus dia pergi di depan mata Salahuddin sama anak buahnya. Anak buahnya Salahuddin nggak jengkel. Ini dibawa depan kita harta gereja, kita diamin aja katanya. Kita udah janji sama dia. Kita jangan ganggu. Dia sudah bayar 10 dinar, dia boleh pergi. Sikap Salahuddin. Padahal banyak orang Frank di kota itu yang tidak bisa nebus dirinya. Ini orang ada yang keluar bawa harta, pergi sendiri aja gitu. Ya. Nah ada cerita, ya. Jadi ada sebagian tokoh Frank akhirnya bayarin orang-orang, tapi masih belum cukup, masih banyak yang nggak bisa nebus dirinya. Itu dijaga di setiap pintu, yang mau keluar bayar, menebus diri, baru kemudian boleh pergi. Saudaranya Salahuddin ngelihat, ya, nggak tega. Ini ada banyak orang-orang miskin, orang-orang tua nggak bisa nebus diri. Minta izin sama Salahuddin, boleh nggak ana sedekah, ana bayarin. Kata Salahuddin, ya udah nggak apa-apa. Masukkan ke Baitul Mal. Dia keluarin dari duit pribadi berapa orang, bayarin, masuk Baitul Mal. Ente boleh pergi. Salahuddin sendiri ngeluarin duit buat bayarin sekian orang frank. Ente boleh pergi dengan aman. Ini yang nulis orang Kristen, ya, karena respeknya mereka sama Salahuddin. Jadi ini sikap beliau kepada tawanan, ya, diperlakukan dengan baik, ya, dan kebanyakannya di ya, insya Allah itu aja ya, mudah-mudahan secara umum terjawab. Oke, gimana teman-teman, puas dengan Oke, untuk selanjutnya sebenarnya saya sudah sedikit penasaran nih, Ustaz, tentang sebuah teori gitu ya, yang mungkin ada hubungannya dengan saat ini gitu, bahwa yang menguasai dunia itu adalah yang menguasai Al-Quds. Dan untuk membebaskannya, kita harus membebaskan daerah-daerah sekitarnya terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti itu, Ustaz. Apakah itu benar, Ustaz? Mungkin ada benarnya, tapi ya ini bisa diperdebatkan. Artinya pada tingkat tertentu ada benarnya. Misalnya dulu umat Islam bangkit, terus jadi pemimpin dunia. Bersamaan dengan itu kaum muslimin menguasai Al-Quds. Kemudian kita lihat fenomena sekarang, orang Yahudi bangkit dengan Zionismenya, bisa mengontrol negara-negara besar, pada saat yang sama mereka juga menguasai Al-Quds. Pada kasus Kristen, pada zaman dulu, perang salib, dikuasainya Al-Quds oleh mereka, itu juga menggambarkan terjadinya perubahan. Mereka tadinya defensif menghadapi Islam, mereka jadi ofensif. Mereka bisa menaklukkan beberapa wilayah, termasuk Al-Quds. Tetapi belum pada tahap sudah menguasai dunia ketika itu. Ya. Jadi ada benarnya, ada yang kurang tepat juga. Tapi memang ada kaitan dengan menguatnya satu bangsa, satu peradaban, dan potensi mereka atau bahkan sudah kemampuan dalam memimpin dunia. Terima kasih Pak Ustaz. Sebelumnya mungkin ada sedikit kenakanan Ustaz dari panitia. Bisa ke depan dulu Ustaz. Dokumentasi, mohon bantuannya. Oke, syukuran Ustaz, kalau khairan kasih atas ilmunya yang luar biasa Ustaz.
Oke rekan-rekan, boleh saya simpulkan sedikit ya, mungkin sedikit tentang materi hari ini, bahwa kesimpulan saya yang tadi saya tulis sedikit, mungkin kita sharing bersama, bahwa yang pertama, bahwa pemimpin hebat tidak terlahir tiba-tiba dan begitu saja, namun produk sebuah generasi. Ia tidak terlahir sendiri, tapi dengan melalui proses yang sangat panjang. Yang kedua, pada saat itu untuk membangun sebuah negara, sebuah peradaban, dibutuhkan pendidikan. Oleh karena itu banyak madrasah-madrasah sebagaimana Madrasah Nizamiyah yang banyak yang didirikan, sehingga memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang mana yang hak dan mana yang batil. Poin yang ketiga adalah untuk masalah parenting, jangan sia-siakan masa kecil anak, jangan lambatkan kedewasaan anak kita sebagai muslim, karena zaman sudah berubah, maka kita harus berusaha menyongsongnya dengan membuat generasi dan membentuk generasi yang lebih baik, seperti itu. Dan ajarkan tanggung jawab, karena tanggung jawab adalah kunci dari kepemimpinan. Dan yang terakhir, belajar dari Salahuddin, seorang pemuda penuh potensi. Selalulah ilmunya yang mengawali setiap aksi. Ia bukan produk yang semula jadi, namun dipersiapkan matang dan produk dari sebuah zaman. Layaknya lah kita jadikan ia tauladan sebagai awal pemuda negeri ini melangkah ke depan. Demikian, terima kasih atas kehadirannya dari rekan-rekan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.